Emang udah sempet nasihatin bener Indra Kents nasihatin? Cara dia menyombongkan diri dan jangan pakai jargon sombong-sombong lagi. Ya istilahnya tobat lah. Sempet nasihatin dia bener nggak? Beneran. Ngomong sama dia? Ngomong. Waktu dia beli mobil Tesla itu? Atau Di dia sela-sela melakukan konten. Void lah, tidak pernah terjadi pembelian dan itu cuma konten. Indra Kents atau Doni Salmanan? Kan mohon maaf nih, raja settingan sudah harus berpindah ke para afiliator. Itu adalah raja settingan sejati. Oke, dengan masalah fenomena Crazy Rich, apa lo terganggu jadi salah satu Crazy Rich? Iya, terganggu karena ditaruh predikat itu. Iya. Malu disebut Crazy Rich? Ya iyalah, buset, nggak ada apa-apanya kan? Pertanyaan berikutnya, kaya di penjara atau miskin tapi bebas? Pernah dengar token listrik? Tahu ya, token listrik. Pernah dengar bunyinya kalau habis? Kagak pernah. 3, 2, 1, nggak ada the door-nya. Iya. Siap. Sorry nih, ini iya. itu tadi jargonnya artis yang udah dibeli sama Rudy Oh, Salim. bukan beli, saya investasi. Investasi, udah investasi. Ya. Dia yang beli saya ntar, Pak. Tadinya saya mau invest dari Kobuzer. Oh gitu ya? Iya. Oh iya. Cuma dia nggak tahu mau nggak saya invest. Jadi saya invest. Kelas saya di atasnya Dedi kalau saya investornya dia. Oh iya dong. Bener. Kan? Iya dong. Iya. Ini kan Mas Uya kan Selama ini kan saya di bawahnya Dedi nih. Oh nggak mungkin. Katanya Dedi ya kan. Kan saya alay. Oh enggak lah. Makanya. Tapi kalau saya mau jadi investor juga di Dedi bisa nggak? Oh mesti nanya yang bersangkutan ya. Dia mau jual saham nggak tuh? Kalau nggak gue ikut chipin dulu aja. Iya kan? Jangan dong, sahamnya kecil. Oh iya. Oke, bersama Bro Rudy Salim. Siap. Seseorang pengusaha yang sangat sukses banget. Oh enggak. Biasa aja. Usia masih muda tapi udah seperti ini luar biasa. Aduh, siap. Sekarang bukan hanya punya prestis tapi udah mengakuisisi atau Menginvestasi beberapa channel kayak channel. Sule, Iya, Deddy Kobuzer. Uya Kuya nggak mau diinvest juga? Oh siap dong. Ya, soalnya Uya Kuya mau go internasional ntar lagi. Siap. Iya. Dan bukan itu aja, sekarang udah ada juga udah punya token juga, ya kan? Leslar, sebentar lagi punya NFT. NFT akan keluar juga, lalu akan ada metaverse secara lebih luas lagi. Jadi metaverse ini utility-nya akan bisa digunakan di kehidupan nyata, Bos. Jadi kan kita ada ekosistem di Prestige, ada ekosistem di Leslar. Leslar nanti mungkin akan bikin Leslar Mart, Leslar Store, ada Leslar Waterpark. Dari Prestige sendiri kita ada restoran, ada aviasi. Jadi token itu Di dalam metaverse nanti? Enggak, di kehidupan nyata. Di kehidupan nyata, oke. Jadi token itu bisa digunakan untuk misalnya ke Wolfgang setiap bulan Belanja pakai token? gratis, bukan belanja. Karena kalau belanja harus pakai rupiah kan. Oke. Oh, belanja jadi bisa ke sana, datang Dapat benefit. Jadi kita sebutnya Leslar reward lah. Jadi misalnya punya 100 juta Leslar token, setiap bulan itu nanti dapat 1 reward misalnya. Setiap 5 reward bisa tuker misalnya steak gratis. Nanti tinggal kasih lihat barcode chip gitu. Udah, saya kemarin presale nggak dapet sih saya. Siap, Tawarin nanti kita siapin kalau gitu. Tapi tetap harga presale dong. Udah ikut market ya. Oke, sekarang saya kayak juga tadi udah sempet dihadiri di pengadilan Kemenkor. Iya. Sekarang itu pengadilan netizen, Bos. Iya, sekarang saya juga akan ada pengadilan Uya Kuya. Oh iya, siap. Oke. Siap. Kita lihat artikel berikut ini. Sempat nasihati Indra Kents untuk tobat, Rudy Salim bilang masyarakat pasti maafkan kok. Emang udah sempet nasihatin bener Indra Kents dinasihatin? Jadi gini, saya bilang gini, dia kan menggunakan positioning yang sombong dan sebagainya. Iya. Sebenarnya nggak ada salahnya juga asal jangan menghina orang lain ya. Dia tuh menyombongkan diri sendiri dan bilang, wah murah banget. Lu jangan macam-macam sama gua. Macam-macam lo ya. Gua beli lo nanti ya. Murah banget. Wah, murah banget. Dia nggak pernah sih bilang, lu miskin. Nggak pernah ya. Gitu. Jadi sebenarnya nggak salah lah ya. Tapi cara dia menyombongkan diri itu salah. Saya bilang, orang Indonesia sangat baik loh dan pemaaf dan mudah melupakan kesalahan. Jadi coba deh lu switch positioning dari yang sombong itu berbuat baik dan berbagi. Kayak Doni Salmanan misalnya waktu itu gitu. Misalnya begitu dan jangan pakai jargon sombong-sombong lagi. Ya istilahnya tobat lah begitu. Mungkin masyarakat akan mencintai begitu kan dan bisa berubah, tapi ternyata belum sempat kejadian, sekarang udah
tersangka. Tapi sempat nasihatin dia bener nggak? Beneran. Ngomong sama dia? Ngomong. Waktu dia beli mobil Tesla itu? Atau di dia... sela-sela melakukan konten. Oke. Kan ketika konten dia bilang, wah murah banget ya, saya liatin aja kan gitu. Enak nggak lihat dia waktu itu juga? Iya, biasa aja lah. Biasa aja ya. So kayaknya enak cuma nih. Kalau saya nggak enak, karena saya nggak pernah ketemu. Oh, nggak pernah ketemu. Iya, nggak tahu nih Mas Uya kaya banget ya. Oh, jangan. Saya mah lagi biasa-biasa aja. Oh, lagi biasa-biasa. Orang di TV aja jarang sekarang. Oh gitu ya. Tapi kan duitnya udah banyak. Hah? Duitnya udah banyak. Banyak di TV yang belum ditagih. Yang belum keluar. Jadi sempat nasihatin dia tuh. Sempat ngomong gitu. Jadi habis syuting saya bilang, Hmm. Indra kamu kenapa nggak ini aja? Oh iya gitu. Ngomongnya sih baik-baik aja. Tapi sih. dia nggak bilang enggak gitu nggak? Enggak. Okay. Ya sekilas-kilas karena saya terus terang nggak kenal juga sama dia. Buktinya nih, saya WhatsApp sama dia aja. Semua selalu melalui perusahaan. Jadi nggak pernah langsung kayak kita ngobrol langsung sempet itu pada setelah syuting itu dia WhatsApp kan. Nah ini WhatsAppnya nggak pernah tuh. Dari punya nomor, cuman WhatsApp, Bos Rudi ini Indra Ken. Oh ini Sultan yang paling kaya se-Asia. Oke. Amin. Udah gitu doang. Perintah bos. Mau telepon nggak jadi telepon. Udah. Oh, coba telepon. Siapa tahu kalau dia ngangkat telepon berarti dia megang telepon. Oh iya. Teleponnya coba. Jadi cuman begitu doang. Udah. Nggak dihapus tuh? Bukan dihapus. Enggak lah. Atau kan nomor ada lain? Enggak ada. Oh iya. Nah semuanya kalau mau konten, beli mobil, itu kan melalui sales, melalui marketing. Kalau deal-dealan pun melalui sales gitu. Tapi kan waktu sempat di podcastnya Dedi bilang bahwa yang konten beli Lamborghini sama apa tuh? Satu lagi? Sama Toyota Supra. Toyota Supra itu pura-pura? Itu pura-pura. Karena balik lagi ya, setelah beli Tesla, dia pun bayarnya bertahap kan, nggak langsung. Padahal mestinya langsung karena mobilnya sebulan kemudian datang. Nah lalu dia bikin konten yuk, katanya gitu kan, ngomong ke sales kami. Lalu sales ngomong ke saya, Pak, yang kemarin beli Tesla mau bikin konten. Ini kemarin hasilnya begini, dikasih lihat lah engagement rate-nya seperti apa, exposure-nya seperti apa. Oh bagus juga ya, jadi kita punya salah satu channel di marketplace, jadi rame yang komen, oh ini yang beli ya berapa nih, paling ada engagement. Dari engagement semoga bisa jadi preference dan jadi terjadi call to action untuk membeli kan, ujungnya kan begitu. Awalnya tuh bilang gitu ya. Terus ya udah oh bikin konten boleh, datang ke showroom jam sekian sampai sekian, masukin jadwal. Datanglah saya ke showroom, dia cerita, kok apa kabar? Ya baik, nanti saya belaga gini ya, ini mau beli ya, ini lalu ini. Lalu nanti saya beliin pacar saya ini ya, pura-puranya gini. Oh ya udah, oke. Terus dia bilang boleh ada itu nggak surat tuh, jadi kita pura-pura tanda tangan apa segala. Oh dia bilang gitu, oke. Oh ya udah, saya ikutin aja ngeflow aja. Terus dia pakai handphone, kok jelasin ya ini mobil apa, ya gitu kan, dijelasin. Tapi pada dasarnya ada juga loh orang yang beli mobil nggak pakai konten ya nih, bos. Jadi datang nih, saya mau beli ya Tesla 10, Range Rover 7 apa, ada loh. Beli tuh? SPK tanda tangan, belinya kagak. Oh nggak dibayar? Besoknya nggak dibayar. Jadi pembelian itu bisa terjadi kan harus ada 3 hal, arus dokumen, arus uang, sama arus barang. Arus barang. Kalau ada arus dokumen tapi uangnya tidak pernah ditransfer, ya arus barang nggak akan ada. Nggak ada. Jadi itu void lah, tidak pernah terjadi pembelian dan itu cuman konten. Yang kedua adalah ketika konten itu terjadi, besokannya ada ngomong sama sales saya lagi. Jadi bisa dibuktikan juga bahwa mobil itu nggak pernah saya jual loh. Dia tulis begini ke sales saya. Bro, yang kemarin viral lagi nih Lamborghini. Tapi netizen pada nanya, saya nggak pernah pakai mana mobilnya gitu ya. Boleh nggak saya sewa? Nanti saya storyin yang banyak. Disewa sama dia. Tapi saya nggak kasih. Akhirnya? Boleh, ya udah nggak. Kita bilang enggak lah, masa disewain nggak bisa. Iya. Jadi dia bilang boleh nggak Lamborghini-nya disewa untuk nanti di story tapi yang banyak. Nanti dia akan seolah-olah ngepost dipakai sehari-hari, seolah-olah begitu. Tapi tidak pernah kita kasih juga. Makanya kalau dilihat dari feed Instagram atau story-nya, mobil tersebut tidak pernah dipakai. Jadi Lamborghini-nya tuh mau disewa? Buat supaya seolah-olah beneran lo gue beli kemarin. Jadi Lamborghini
yang dipakai sama dia bukan dari Bro Rudy? Bukan, nggak pernah dibeli. Oh enggak, yang dia ada di konten itu. dia, Ferrari itu? Ferrari bukan dari saya, beli Oke. second, nggak tahu. Itu dari sewaan siapa. apa beli? Enggak, itu kayaknya beli beneran Kayaknya tapi bukan beli. dari saya. Oke. Yang Lamborghini sama Supra itu pura-pura doang. Gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi pura-pura doang. Iya, Jadi Pak. sekarang mendingan saya dong. Iya. Saya waktu di konten anak-anak saya nggak bilang beli kan? Oh iya. Saya bilang minjem kan? Oh iya. Iya kan? Bener. Paling waktu saya prank Bro Rudy, saya Iya. pura-pura beli, tapi saya di akhir konten bilang kalau saya pura-pura beli. Oke. Nggak bilang ini beli, padahal pura-pura beli. Bener. Nonton deh konten yang sama Bro Rudy. Ya Siap. biar diromoin lagi. Siap. Jadi sekarang raja settingan menurut Bro Rudy, Uya apa Indra Ken? Kayaknya raja settingan itu memang bener seperti kata Mas Uya tuh adalah afiliator. Bukan saya lagi ya? Bukan. Mohon maaf nih, raja settingan sudah harus berpindah. Iya. Mas Uya, ini pialanya harus digeser ya. Waduh, saya sedih banget Iya. nih, saya nggak dikatain raja settingan Udah lagi. harus dipindah ke Iya. para afiliator. Itu adalah raja settingan sejati. Gitu. Dan kalau saya raja settingannya nggak merugikan kan? Ini raja banyak duit ini. Nih, Rudy Salim bongkar kelakuan Indra Kents dari pinjam mobil mewah hingga minta diskon beli Tesla. Tesla beli tapi kan? Beli. Diskonnya? Ketika itu kan kita sudah Iya. ada diskon tertentu. Iya. Namun dia minta tambahan. Iya. Tambahan karena dia bilang dia akan membuat suatu konten seperti ini dan seperti itu. Ya udah, akhirnya kita kasih. Berapa diskonnya? Tambahan 70 juta kalau 70 nggak juta. salah. Iya. Yang seri 3 dia. Model 3. Model 3 ya? Betul. Oke, 70 juta. Kalau saya yang beli, diskonnya berapa? Iya, tergantung settingannya gimana nih. Oke. Tapi Supra di bawah udah nggak ada lagi? Kan Udah nggak masukin lagi ada kan? juga surat jalan dan ada dia Iya. bilang di bulan Oktober, Iya. sales saya kasih Iya. lihat Oktober tahun lalu, Iya. yang mana konten tersebut Februari ya. Iya. Oktober dia bilang, Pak Indra nanyain masih ada nggak Supranya? Iya. Kayaknya tertarik. Nah, mana mungkin kalau dia sudah beli di Februari, Iya. di bulan Oktober dia nanya, Iya. masih ada nggak tuh mobil? Iya. Gitu. Ini Jadi Supra GR berarti ya? Supra apa tipenya? Saya juga MK5, lupa. M- Iya, yang MK5 paling ya? baru, betul. Iya. Oke, nih. Itu. Ada artikel, jual mobil pemberian orang tua untuk modal. Rudy Salim bayar berlipat ganda jadi bos kendaraan mewah. Waduh. Jadi dulu gimana sih? Oh, enggak. Orang Orang tua saya tua? dokter. Oh iya, dokter. Bapak dokter, emak dokter. Profesional berarti ya? Profesional. Oke. Mau dibilang Iya. susah ya enggak, ada duit. Iya. Mau dibilang kaya banget kayak Mas Uya, ya jauh lah di Kayak bawah Bro Mas. Rudy dong. Jadi ya ada duit lah Iya, gitu iya. kan. Lalu ya dipaksa saya jadi dokter. Cuman otaknya nggak nyampe. Jadi saya dokternya dokter overdosis. Oh gitu? Gitu kan. Tapi sempat kuliah kedokteran nggak? Sempet kuliah Sempet. di Untar. Untar, oke. Di Terus? Untar nggak lulus, masuk lagi ke Ukrida. Aha. Baru sebulan 2 bulan nggak lanjut lagi gitu. Oh jadi kenapa nggak suka? Nggak bisa lah, itu harus orang pinter. Saya kayaknya agak-agak blow on gitu. Oh, kalau blow on nggak mungkin kayak ini kali. Nggak juga, nggak nyampe otaknya gitu. Karena kalau yang blow on nggak akan jadi pengusaha. Nggak juga. Keliaran di sosmed doang. Ya, jadi abis kuliah Iya. dikasih Iya. mobil lah sama orang tua. Iya. Ayo lu kalau kuliah gua kasih mobil kurang Iya. lebih gitu. Oh iya siap dong dikasih mobil kan biar bisa gaya. Kasih mobil ternyata Oke. nggak lanjut juga, mobilnya saya jual buat usaha awal. Oke, jadi mobil apa pertama kali yang dikasih? Dikasih Mercy waktu itu. Mercy apa dulu? Mercy ada Mercy 2 pintu gitulah. Cuman bukan Tahun? Ingat tahun ya? tahun lama. Apa? CE, CLK, SLK. SLK. Oke. Iya. Jual dapat 400-an apa 300-an Oke, lah gitu kurang lebih. Habis itu saya jualan handphone di Jual handphone? online di Oke. Kaskus. Oh, dagang handphone dulunya? Iya, tapi Oke. dengan sistem pembayaran bisa bertahap. Kalau orang dulu beli BlackBerry, Gemini, Bold, Javelin, Oke. itu harganya 1,8, Oke, 2,5 oke, atau iya, 4 juta. iya. Bayar kan susah, Bos. Oke, oke. Jadi, tapi kalau kayak misalnya BlackBerry Javelin, dia bayar cicil 300.000 10 Iya, kali. iya. Kan nggak berasa tuh. Oke. Toto dapet aja. Iya. Nah, zaman dulu kalau kotak sama kartu garansi kita nggak kita kasih, handphonenya jadi batangan. Kalau Oke. belinya 1,8, pasaran paling 700-800.000. Oke. Jadi dia mestinya nggak mungkin jual lagi. Oke. Nah itulah jadi duit dari jual mobil itu saya masukin ke beliin BlackBerry banyak. Saya jualin Oke. lagi, orang bisa cicil bayarnya gitu. Oke. Dari situlah baru mulai berkembang. Saya baru buka showroom 2013. Jadi Langsung prestis? 10 tahun lalu. Iya. Iya, 10 iya, tahun iya. lalu umur 20-an lah pada saat itu. 10 tahun lalu mulai 3 mobil pertama. Apa? Mobil apa? Mobilnya
Porsche Cayenne waktu itu cuma 1,85 M. Brand new. Brand new, Oke. import sendiri. Karena Oke. saya pelajarin tuh harus bayar PIB, PPN, PPH, PPNBM. Iya. Saya pelajarin. 1,85 M dulu Porsche Cayenne. 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 Oke, Sekarang oke. berapa? Mau hampir 4 M. Oke. Lalu SL 350. Mercedes Iya. SL. Oke. Dulu jual 2,3 M tuh. Oke, iya. Terus CLS dulu kan bentuknya CLS, keren oke, tuh, iya. yang masih CLS stripnya. Gope, CLS 350. 350. 350. Itu juga 1,6-an kurang lebih lah. Oke. Nah, itu 3 mobil pertama. Oke. Baru akhirnya berjalan sampai sekarang. Dulu berarti importir umum ya? Importir umum. Apa yang membuat lu yakin bahwa dulu kan berarti kalau Mercedes kan ada ATPM-nya. Ada ATPM-nya Iya. gitu kan. Dan lu jual Mercedes juga tapi importir umum. Karena- Udah pasti garantinya berbeda dengan mereka kan? Betul, karena mobil SL-nya nggak ada di ATPM pada saat itu. Oke. CLS juga susah lah. Oke, oke. gitu. Dan biasa speknya kita speaker Bose, LED headlight, terus ada High spec-nya ya? Iya, speknya Iya, lebih iya. tinggi. Jadi Dan begitu. dari situ berkembang sampai sekarang nih? Sampai sekarang. Nggak pernah jual beli mobil bekas berarti? Ada bos, ada. Oh gitu. Tapi orang yang tukar tambah kali trade in ya? Bertambah bisa, ada lah. Ada. Tapi lu jualan mobil bekas, maksudnya beli mobil bekas buat dijual lagi nggak pernah? Enggak spesifik nyariin mobil bekas, enggak. Kebanyakan Oke. sih ya. Ini main mobil baru, kalau gue main mobil bekas. Oke, menolak disebut crazy rich. Rudy Salim bilang, kebanyakan ujung-ujungnya kayak nggak beres. Emang semua orang yang bilang dirinya crazy rich pasti ujung-ujungnya nggak beres? Enggak juga. Saya Crazy Rich itu saya selalu bilang nih, gara-gara Raffi dulu bikin vlog. Iya. Datang ke kantor saya. Iya. Wah, lu hebat, lu kaya, lu Iya. crazy rich Iya. fluid lu. Iya. Judul langsung crazy rich Fluid. Itulah yang pertama kali. Iya. Akhirnya ntar muncullah crazy rich mana, crazy rich mana, crazy rich mana, kan Iya. kayak gitu kan. Saya tidak pernah mengklaim, saya bahkan nggak merasa kaya. Malu bos. Sama orang-orang kaya yang punya hotel-hotel di SCBD, konglo yang punya bank, konglomerat yang punya makanan mie instan yang nama belakangnya mirip saya. Iya. Ya kan? Iya. Lu siapa lu? Iya, Gitu iya, kan. iya, iya. Siap. Iya, iya. Saya nggak pernah mengklaim seperti itu, tapi kan orang ngomong begitu. Makin ngomong saya makin malu. Malu disebut crazy rich? Ya iyalah, buset, nggak ada Iya. apa-apanya Iya, kan? iya. kan? Jadi ya seperti itu. Jadi, tapi tadi bilang ujung-ujungnya nggak beres, emang bener? Ya ujung-ujungnya sekarang kan Crazy Rich ceritanya kan identik dengan ya Afiliator. ada afiliator gitu. Jadi Vendor ujungnya nggak option, ya. beres Iya. gitu. Atau enggak ya sama konglomerat nggak ada apa-apanya. Malu lah. Jadi janganlah. Mau nanya, pernah bangkrut nggak? Mbak, jadi gini, kalau bangkrut nggak sampai dalam arti perusahaannya bangkrut Iya. atau apa, tapi Iya. kita memang udah ada exit strategi dalam Iya. arti suatu perusahaan itu kan kita ada visibility study atau target untuk keuntungan, di Iya. mana return on investment, price earning rasionya seperti apa, Iya. dan juga secara cash flow seperti apa. Yes. Namun kita juga ada strategi di mana kita harus cut loss. Kalau nih Oke. perusahaan udah rugi sekian Iya. di jangka waktu periode Sekian, sekian, belum ROI ya. cut, Iya, buy. iya. Jadi bukannya bangkrut dalam arti kita timpukin terus Oke. duit gitu. Jadi kita ada strategi untung untuk ekspansi Iya. dan konsolidasi. Ada juga strategi di mana kita harus udah loh. Cut loss. Jangan ada sentimen karena ini kan gue bangun dari dulu. Sayang udah nih, rugi, gitu kan. Nggak boleh, udah harus objektif. Udah rugi ya udah. Bisnis apa yang pernah cut loss? Aduh, restoran mah banyak banget. Banyak restoran? Banyak. Tapi Wolfgang untung dong? Wolfgang Rame banget cuy. syukur Iya, lah iya. itu. Kalau nggak puyeng juga. Iya. Murah banget? Enggak. Aduh. Iya. Harga bicara, ya kan? Tapi rasa juga bicara. Siap. Sekarang ada fast question. Siap. Pertanyaan ngebut. Oke, Jawab dengan cepat. siap. Pernah ngerasain keramas pakai sampo saset terus sampai diisi air karena udah tinggal dikit nggak? Pernah Kenapa? Kapan tuh? pas masih kecil. Pakai sampo saset? Sampo biasa tapi udah habis terus diisi air. Diisi air? Pernah dong. Kalau sekarang juga pernah. Aha. Karena saya nggak tahu istri saya taruh sampo di laci mana. Aha. Jadi Terus? ya udah habis, ya udah isi air. Padahal nggak taunya di laci sini ada sampo gitu. Tapi sekarang pernah nggak pakai sampo sasetan? enggak. Nggak pernah ya? Oke. Tahu telur gulung nggak? Tahu. Yang kayak gimana bentuknya? Jadi telur dibikin, dikocok sampai berbusa, lalu pakai minyak, Iya. terus dituang begini, pakai sumpit digulung. Oh, orang kaya tahu telur gulung. Pernah makan nggak tapi? Nggak pernah. Oke, hal memalukan apa yang pernah Rudy Salim lakukan? Hal memalukan Iya, apa ya? iya. Aduh, ini sejauh cepet lagi. Iya. Nggak tahu ya, apa ya malu? Saya
Hal memalukan apa? Ya. Oh, apa yang bikin memalukan? Ada nih, ini kayak gara-gara Boy William. Oh, kenapa? Coba. Waduh, nih emang nih. Gimana? Boy William nih. Sama Fransen Susanto, mantan pacarnya Ayu Ting Ting. Oh iya, iya. Kenapa? Settingan apa dulu? Ya, dibikin film, baru launching beberapa hari yang lalu. Ya bro, lu jadi ceritanya gini, lu jadi playboy lagi nih gitu. Pas jadi hasilnya, aduh, kayaknya saya malu nih. Udah tayang belum nih? Udah tayang. Film apa sih? Brokers King. Oh, yang Brokers yang di YouTube. Iya. Yang rumah kan? Iya. Oke, penjajahan itu kejadian asli, Bang. Enggak. Oke, dengan masalah fenomena Crazy Rich, apa lo terganggu jadi salah satu Crazy Rich? Iya, terganggu karena taruh predikat itu. Iya. Tapi dengan adanya Crazy Rich-nya saya nggak terganggu. Malahan kalau ada anak muda yang kaya mah saya seneng. Inspiratif harusnya kalau benar Beli kan? mobil bos ujungnya. Iya, oh iya, cuan. Iya. Cuman kalau saya janganlah, saya bukan Crazy Rich. Bukan Crazy Rich. Sama Mas Uya aja saya hormat kok, orang duitnya jauh lebih banyak gimana? Gua lah balik lah. Indra Kents atau Doni Salmanan? Aduh. Jawab Apanya? satu. Apa? Pilih salah satu. Iya, dua-duanya nggak Salah apa-apa. satu di Indra Kents atau Doni Salmanan. Doni Salmanan. Kenapa? Nggak apa-apa sih, orangnya kan sopan. Kalau Indra Kents nggak sopan. Sama saya sopan sih, mungkin nggak berani sombong. Iya. Tapi Doni Salmanan nggak pernah beli mobil sama Rudi Salim kan? Iya, artinya kan dia tidak bikin masalah sama saya. Indra Ken beli mobil, ujung-ujungnya saya dipanggil Bareskrim. Bareskrim. Takut Iya. nggak waktu panggil Bareskrim kemarin? Kebetulan teman-teman semua. Oh, teman-teman Jadi, semua. Iya. Jadi pengusaha apa artis? Pengusaha. Pengusaha. Iya. Kalau pengusaha kita bisa invest ke artis ya. Oh iya betul. Raffi Ahmad atau Sule? Harus pilih dong. Pilih apanya nih? Iya, Raffi Ahmad apa Sule? Iya, Raffi temen lama, Raffi Ahmad. Raffi Ahmad ya. Oke. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kaya di penjara atau miskin tapi bebas? Iya, mending miskin tapi bebas dong. Kayak di penjara kagak bisa ngapa-ngapain. Oh gitu ya? Iya dong. Kalau miskin tapi bebas bisa minjem duit lah, bantu-bantu sana sini. Jadi penipu apa ditipu? Ditipu loh, jangan jadi penipu. Oh gitu, sering ditipu nggak? Sering lah. Dalam bisnis pernah ditipu? Bukan pernah lagi. Bisnis itu ya udah pasti tiap hari kena tipu, rugi, jatuh lagi. Bisnis itu kalau menurut saya kayak kita naik tangga, tangganya diolesin sama minyak, oli, kepleset lagi. Potensi high risk ya? Iya. Kayak main kripto bos. Oke, iya betul. Tapi pertanyaan saya, merasa ditipu sama Indra Kents kemarin? Saya merasa ditipunya gimana nih? Iya nggak, merasa ditipu sama Indra Kents kemarin berarti? Enggak sih, saya nggak merasa ditipu. Dia beli mobil ada beli, orangnya fair juga, nggak ada masalah pribadi sama pribadi nggak ada. Dan bahkan si yang petinju dari Binjai pun saya pernah lihat videonya, dia mengakui bahwa Indra Kents adalah sosok yang baik sebenarnya gitu. Cuman memang pembawaan di publiknya itu salah. Brandingnya begitu. Dan yang salahnya adalah dia melakukan iklan atau mengafiliasikan dirinya dengan trading ilegal. Oke. Gitu. Rudi Salim pernah pakai sabun batangan apa enggak? Pernah pas masih kecil, terus saya pakai pisau, saya bikinin jadi pedang-pedangan kayak gitu. Sabun batangan ini dipakai buat mandi apa buat yang lain? Buat mandi sama buat empuk anjing liar, Bos. Oh iya. Daripada saya digigit kan saya lempar dong. Nah. Rudi Salim pernah selingkuh apa tidak? Tidak pernah. Tidak pernah. Karena bini saya nonton ntar. Oke. Pernah dengar token listrik? Tahu ya, token listrik. Pernah dengar bunyinya kalau habis? Kagak pernah dengar. Enggak pernah dengar. Ada bunyinya ya? Nggak tahu, gue juga belum pernah tahu. Tapi saya tahu karena kantor akan isi listrik pakai itu ya, angka apa? Iya, token. Kantor saya ngaturin. Gitu. Oke, ya udah. Kalau gitu terima kasih. Terima kasih. Bro Rudi Salim, ya. Sukses terus. Siap. Ya. Siapa tahu kita bisa kolaborasi apa gitu, Bos. Harus dong. Siap. Atau mungkin mau invest usaha gue yang di Amerika? Oh, siap. Jauh banget Amerika. Jauh banget. Thank you so much. Mudah-mudahan hari ini banyak pembicaraan yang bisa kita ambil hikmahnya. Jadi raja settingan bukan saya, ingat ya. Udah pindah nih, sorry nih. Oke, good. Ya, Ya, saya masih cari raja yang lain. Raja gimmick juga udah banyak artis yang lebih gimmick dari gue sekarang. Ya, gue cari raja. Asal jangan raja singa ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.